Kenalkan, saya Maria. nah ini yang namanya suami Ibu Maria yang raib dan goib. Saya adiknya Julia. Oh, Ibu Maria dan Ibu Ini Julia, Maria dua yang perempuan. suaminya raib. Oke, kalau Ibu Julia Suami ada? goibnya. Kalau Ibu Julia ada suaminya. Iya, tidak raib. Tidak raib. Tidak ditelan goib. Selamat datang Ibu Maria, Ibu Julia, dan itu yang mengawal. Jadi Siap. gimana nih? Apa yang bisa kita share kepada kesayangan Inang, pemirsa dari Horas Inang? Jadi sejak saya jadi pengacara, baru kali ini kutemukan peristiwa seperti ini. Ada rumah Ibu Maria ini 2 unit senilai 160 miliar. Di mana itu? Di apa namanya itu Jalan Panglima Polim 3 nomor 8 dan di Sriwijaya. Oke. Tiba-tiba rumah ini berpindah tangan dari nama Maria menjadi nama Asok. Tapi Ibu Maria ini belum pernah menghibahkan dan atau menjual rumahnya kepada Asok ini. Dan Asok ini pun belum dikenal sampai sekarang. Itu hanya ada nama tapi tidak pernah ketemu orangnya. Tapi terjadi peralihan nama di BPN. Sekarang sertifikatnya dari nama Maria tanpa diketahui Maria telah menjadi nama Asok di kantor BPN Jakarta Selatan. Bisa itu terjadi ya? Bisa terjadi. Lalu Maria ini penasaran mengapa rumah atas nama dia berpindah nama menjadi Asok, kan begitu. Dia melapor ke polisi. Oke. Tahu-tahu dari hasil pemeriksaan penelusuran kita, Maria ini melakukan surat kuasa jual, pengikatan perjanjian jual beli atau PPJB, kemudian AJB, kemudian peralihan sertifikat atas persetujuan suaminya. Nah, ini yang dibikin heran nih. Suaminya namanya Bobby. Tapi kata dia sejak lahir sampai detik ini belum pernah mengenal Bobby dan belum pernah kawin dengan Bobby. Tetapi di kantor BPN ada ditemukan warkah bahwa ketika dia menjual rumahnya itu atas persetujuan suaminya bernama Bobby. Padahal suami dia tidak ada bernama Bobby. Siapa nama suami Bu? Muhni Minangrani. Siapa? Muhni Minangrani. Muhni Minangrani. Minangrani. Tapi dia berganti suami. Tapi di dalam warkah BPN Jakarta Selatan, suami dia namanya Bobby. Maka dia penasaran. Aku ini belum pernah kawin sama Bobby, tidak kenal Bobby. Tahu-tahu dia jual rumahku. Tahu-tahu dia jual rumahku. Ini kan suami goib kata dia. Sudah atas nama Asok pula itu sekarang rumah. Atas nama Asok pula. Asoknya pun tak dikenal. Dua-dua tak dikenal. Jadi tidak kenal Bobby, tidak kenal Asok. Tapi fisiknya dikuasai Oleh Asok. Oleh TR. Oh, TR. Oh gitu. Ya. TR itu mantan dia. Wah, ini seru nih. Ini gimana ini ada Ya kan? Jadi mafia BPN itu ternyata ini suami-suami mafia. Tidak paham saya. Yang jelas, dia belum pernah kenal Asok, belum pernah kenal dengan suami yang bernama Bobby. Tetapi rumah dia terjual oleh Bobby, oleh persetujuan Bobby kepada Asok, tetapi yang menguasai TR mantan suami Winnie. Dan ibu ini kakak beradik dengan Maria. Ini kakak beradik. Ini nih Ibu Maria dan Ibu Julia. Ibu Julia ini. Iya, begitu. Jadi akhirnya mereka buat laporan ke polisi. Iya. Sudah. Polisi belum bekerja, langsung disebut tidak ditemukan peristiwa pidana oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya atas nama Kombes Hengki. Kombes Hengki bilang di dalam suratnya itu tidak ditemukan peristiwa pidana. Loh bagaimana ini? Dia dua-duanya raib dan goib. Tidak pernah menikah dengan Bobby, ada surat kawinnya, kok bukan pidana? Berarti kan kalau dia tidak kawin kan berarti kan pemalsuan, penipuan. Itu dulu. Kemudian Direktur Kriminal Polda Metro Jaya yang sekarang atas nama Kombes Hengki mengatakan tidak ditemukan peristiwa. Loh dia tidak menerima uang. Rumahnya kan harga 160 miliar. Harusnya kalau dia jual misalnya ke Asok, harusnya Asok kan membayar.
Betul. Sesuai Betul. nilai rumahnya, 160 Betul. miliar kan gitu. Betul. Tapi Ashok ini saya pelajari sesuai informasi intel saya, dia cuma karyawan dengan gaji 6 juta sebulan. Oh. Harus berapa ribu tahun dia bekerja baru mendapatkan uang 160 miliar kan begitu. Nah, Nomine. dan nomini kan gitu kan. Lalu kemudian Bergaji 6 juta. Polda Metro Jaya belum pernah memanggil Ashok untuk dimintai keterangan. Padahal Ashok ini ada di Panglima Polim 3 nomor 8 juga. Menguasai rumah itu. Dan belum pernah pula Bobby ini dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya atau oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ada. Padahal saya minta kepada penyidik Polda Metro Jaya yaitu unit 5 Harda ya, atau subdit 2 unit 5 Harda, panggil Ashok, panggil Bobby. Selesai. Nah, kemudian jual beli atau surat kuasa jual, PPJB, kemudian apa namanya itu AJB palsu, peralihan sertifikat palsu, itu menggunakan jasa notaris yang sudah mati pula. Almarhum notarisnya. Jadi notarisnya sudah almarhum, tapi bisa pula bangkit dari kubur, bikin surat-surat autentik. Bukan cuma Joshua saja yang bisa transfer dari kubur. Jadi Ini notaris dari kubur. kalau Joshua bisa pindah uangnya dari kubur tanggal 11 Juli, Iya. ini notaris yang sudah mati pun bangkit bikin surat-surat dari kuburnya. Jadi Indonesia ini sekarang makin Goib. makin Makin ramai, goib. makin goib gitu. Jadi kan saya minta kepada saya minta kepada penyidiknya panggil notaris ini, namanya notaris Tuti. Nah, tapi sampai detik ini penyidik belum pernah memanggil notaris Tuti dengan alasan tidak tahu siapa protokolernya. Lalu saya berikan nama protokolernya, namanya Sari Birawati. Panggillah Sari Birawati ini notaris protokoler. Tapi belum dimintai keterangan Sari Birawati, belum dipanggil Ashok, belum dipanggil Bobby, tetapi langsung keluar surat penetapan dari Direktur Kriminal Umum Polda Metro atas nama Kombes Hengki, tidak ditemukan peristiwa pidana katanya. Jadi belum dipanggil langsung tidak ditemukan. Jadi saya bingung ini. Saya ini kan lulusan terbaik dari fakultas. Nilai saya A semua. Banggalah Uki ya. Nah, nilainya A semua. Bahkan dosen pun memanggil saya Prof. Jadi kalau dosen itu mengajar, kalau saya bilang benar, dosennya bangga. Bagaimana Prof? Saya bilang benar itu, saya bilang gitu. Bangga mereka. Tapi ketika saya berpraktek, ilmu saya tak laku. Gak laku. Bagaimana ini tidak kenal suaminya goib. Tapi penyidik tak mau panggil Bobby ini. Bagaimana ini Ashok ini tak dipanggil juga. Bagaimana ini protokoler Sari Birawati ini tidak dipanggil karena si Tuti sudah mati. Tapi penyidik langsung menyimpulkan tidak ditemukan peristiwa pidana. Dan si TR ini, mantan dia itu tiap hari ngeposting lagi bersama Kapolda ini. Lagi bersama ini. Pokoknya semua lah petinggi-petinggi kepolisian Dipajang. Oh, itu bisa diposting dijadikan itu tuh. semacam cyber. Yes. Nakutin Dekat dengan para pejabat, penyidik karena dia dekat dengan pemimpin-pemimpin kepolisian kan begitu. Ini juga jadi pokok masalah. Maka saya mengusulkan kepada Presiden Jokowi supaya mereka para kombes ini ketika mau jenderal dimasukkan dulu ke Lemhanas. Di Lemhanas diajarkanlah nanti ketika kau nanti jadi jenderal atau jadi alumni, kau jangan jadi herder. Kau jangan jadi centeng. Karena banyak kutemukan perusahaan yang melakukan perbuatan melawan hukum. Umumnya perusahaan-perusahaan yang melakukan perbuatan melawan hukum itu pasti ada jenderalnya, mantan-mantan maupun yang masih aktif. Pasti ada mantan-mantan politisi, DPR atau menteri. Dan ketika polisi junior, katakanlah kombes ke bawah, datang mau menyidik, ketemu mantan pemimpin, jenderal atau mantan menteri atau politisi. Tiba-tiba cium tangan semua. Lalu tidak ditemukan peristiwa pidananya. Lalu kemana rakyat minta tolong? Lalu saya tegur penyidiknya. Kenapa tidak ditemukan peristiwanya? Ya habis gimana bang? Di situ mantan senior semua. Lo kan sudah mantan. Tapi kan di dalam masih banyak bang. Adik asuh, cucu asuhnya katanya. Oh, kan itu jadi yang mesti para pengasuh-pengasuh ini sangat punya peran.
Nah, ini menjadi atensi kepada Presiden. Tolonglah kepada para alumni, khususnya akademi ini, jangan menjadi centeng, apalagi menjadi herder. Kasihan penyidik itu, harusnya mereka bisa lurus kerjanya, tapi karena pengaruh daripada pasal 51 perintah jabatan, semuanya pekerjaannya menjadi amburadul. Gitu. Masih terjadi. Itulah narasi yang bisa Ya, saya sumbangkan. Selebihnya terserah itu mau bantai bagaimana gitu. Atau mau mengambil informasi bagaimana gitu. Ini juga ada yang Itulah masih pengantarnya. bangun ya. Terima kasih. Jadi seperti biasa, kalau sudah mentok ya kan, lalu harus akhirnya kepada Kamarudin Simanjuntak. Jadi sekarang pasienku atau klienku ya bukan lagi masyarakat. Klienku sekarang kebanyakan advokat, Ya. jenderal, polisi, Iya. tentara. Bagus. Jadi yang datang ke saya itu sekarang perwira TNI, perwira polisi, bahkan banyak advokat. Jadi Advokat memerlukan advokat ternyata ya. sebagai contoh, Hmm. ada advokat Dr. Ike Parida. Dia membeli apartemen 1 unit 11 tahun lalu 3 miliar lebih. Sampai detik ini dia belum dapatkan apa yang menjadi haknya. Sehingga mereka berperkara di pengadilan, berperkara di MK, berperkara di Mahkamah Konstitusi, karena dia seorang perempuan Indonesia menikah dengan warga negara asing seolah-olah tidak berhak, padahal Mahkamah Konstitusi bilang berhak. Putusan PKMA mengatakan berhak. Menteri-menteri bilang berhak. Tapi dasar ini keras kepala, mafia ini tidak mau menyerahkan. Iya. Malah dilapor dia ke polisi dan langsung tersangka pula. Jadi kalau para mafia melapor ke polisi, masyarakat itu cepat tersangka. Menersangkakan dan masyarakat. dia tersangka, dia seorang advokat dokter tersangka bersumpah palsu katanya. Sejak lahir sampai sekarang belum pernah bersumpah palsu, kecuali hanya bersumpah sekali, bersumpah jadi advokat kan gitu, yang baik dan benar gitu. Akhirnya dia minta tolong saya dari Jepang. Saya pun bingung. Dia ini advokat dokter, Iya. SHLLM. Kok minta tolong pada Kamarudin? Jadi Iya bang, hanya Iya. abang lah dewa keadilan katanya. Loh, sejak Betul. kapan saya dewa keadilan? Saya bilang, paling pokoknya paling abang tidak harus ini. pengharapan ya kan. Akhirnya saya bawa lah dia, saya minta dari Jepang, saya surati Polda, saya dampingi. Minta keterangan dia, saya bilang. Setelah minta keterangan, masih tetap tersangka dan DPO. Kok ini nggak dihapus tersangkanya dan DPO-nya kan dia sudah pulang. Sudah pulang dari Jepang mendampingi suaminya. Dengan diminta keterangan harusnya kan sudah gugur DPO-nya. Tetapi apa kata Kanit dan penyidiknya? Maklah bang, kami nggak bisa apa-apa deh. Loh kan kalian bikin tersangka dan DPO. Kan tidak terbukti, ya cabut dong DPO-nya. Maklah bang, abang yang bersurat ke pimpinan. Ku surati pimpinannya. Tidak dicabut-cabut juga. Memang aku tidak menyuap karena di kantor kita itu pantang menyuap. Ya. Gitu loh. Jadi ini kan menunjukkan bahwa mafia itu yang tadi Ito ceritakan itu kan dari dulu kan Ito selalu bilang mari kita rebut kembali Polri dari tangan mafia. Ternyata bukan cuma Polri yang dikuasai mafia, hampir seluruh lini bangsa BPN ini, juga. termasuk BPN, termasuk menteri, sudah di tangan mafia. Bahkan saya dengar mafia itu sudah bekerja juga di istana. Itu dia. Jadi kalau begini sekarang kan artinya ini kan korban nih dua-dua ibu ini, iya kan? Terus yang sudah diupayakan itu terjadinya kapan sih Ibu Maria? Udah lama ya Kita baru tahu. Kita baru tahunya Baru tahu? 2021 ya. Karena itu rumah nggak dihuni. Jadi itu rumah saya huni, itu saya divorce. Ceritanya gimana ya bang? Oke, itu dulu rumah dulu dengan mantan. Oke, terus Jadi pisah. satu di antara dua rumah itu dulu dia yang bangun. Ya. Oke. Jadi dibangun sama ibu ini, setelah dibangun terjadi perkelahian di antara mereka suami istri. Ya. Nah, itu dijadikan Jadi- bunuh gini. Jadi Enggak. karena berkelahi, ibu ini pergi dari rumah menyelamatkan bayinya. Masih bayi Aduh, 2 orang. sih. Karena Diusir katanya. diusir. Sampai detik ini nggak pernah bertemu lagi. Dia tidak sempat menyelamatkan berangkasnya. Dia pilih menyelamatkan bayinya 2. Dan sampai sekarang dia tidak pernah balik lagi ke rumah itu. Nah di dalam berangkas ini ada surat-surat rumah ibu sana gitu loh. Itulah ceritanya. Jadi rumah ibu ini juga 6 unit mengalami hal yang sama dengan ibu sana, artinya tiba-tiba menjadi atas nama Asok. Jadi rumah ibu ini atas nama Asok udah 8. Jadi Asok ini hebat kali rupanya yang gajinya 6 juta itu ya. Itulah Indonesia. Jadi salah satu keajaiban dunia tambah di Indonesia. Kalau ada 7 keajaiban dunia, sekarang ada 8. Gaji 6 juta bisa membeli Rumah rumah di di atas Sriwijaya. 500 miliar. Karena rumah ibu itu 160 miliar, rumah ibu ini 500 miliar lebih. Jadi
Itulah kewajiban dunia. Nanti kita minta kepada Guinness of Record atau Muri supaya dicatat ini bahwa di Indonesia negara ajaib. Gaji 6 juta bisa membeli rumah antara 500 miliar sampai 1 T. Berbahagia jadi orang Indonesia kan begitu. Dan bisa pula dia menikah dengan goib. Bobby itu. Jadi Asyok belum dipanggil, Bobby belum dipanggil. Nah, Tahu-tahu tidak ditemukan peristiwa pidana. Tapi orang ini berdua kehilangan rumah 8 unit. Dalam kurun waktu berapa tahun itu? Kalau saat ini kan memang sebagian sama pihak sana dikuasain. Ada sebagian yang udah nama saya dijual. Bisa tuh ya? Bisa. Ya dijualnya pakai surat goib. Surat goib itu. Surat goib itu. Oke, nah itu yang mesti Iya. itu yang Cuman mesti kan kadang- disidik dan Iya. dikembalikan kepada yang berhak. Iya. Mengembalikan hak kepada yang Cuman kan susah sekali. Mereka sudah melapor kepada Polri, Iya. tetapi Polri tidak berpihak kepada korban. Berpihak kepada goib kan gitu. Iya. Jadi ya itu tadi yang kita bilang, mafia ini isinya banyak. Jadi bandit-banditnya ada di mana-mana ya kan. Dan goib ini percaya diri pula melaporkan mereka. Makanya tadi saya dampingi di Polda Metro. Jadi Dengan- tadi ini diperiksa atas laporan goib. Yang siapa, Asyok itu? Atau Bobby? Yang OTR. melapor, yang melapor. OTR melapor. OTR. Oke. Iya. Kenapa dia berani melapor? Saya nggak ngerti, harusnya ya laporannya saya dibilangnya tidak memberikan apa? Saya tidak punya bukti-bukti, orang saya bukti udah ada kok gitu loh, dan udah lengkap semua, terus apa lagi gitu loh. Saya bingung, terus kok malah saya yang dilaporin, ya kan yang saya udah kehilangan, saya dizolimin, terus saya dikriminalisasi, terus saya dilaporin, saya jadi bingung nih, saya harus Iya, kemana iya. lagi gitu. Kadang ada rasa capek juga, kok susah sekali ya mau Tapi kalau dapat- mau cari keadilan ya, Iya, mau cari keadilan ini susah gitu loh. Jadi saya bingung, kok kita udah hilang, kita malah dilaporin, terus kita apa? Sertifikat atas namamu tiba-tiba atas nama Asyok Iya, semua tuh terus dan tidak pernah merasa menjual kepada Asyok gitu tiba-tiba kan. udah dijual sama orang. ya berarti sama ya kejadiannya. Sama. Cuman Iya. ini berarti pemainnya sama karena Pemainnya sama. karena yang beli Asyok juga ya kan. Jadi kan ini kan sekarang mudah-mudahan ini sudah terbuka ya kan. Kalau dari apa Polda ataupun juga dari BPN yang mungkin melihat podcast ini kan juga sebetulnya sudah bukan Jadi ada yang bukan hal kasih baru. ada yang kasih ide begini. Ada seorang perempuan telepon saya, keluarga daripada TR. Mm-mm. Dia bilang gini, "Bang, ini menguntungkan Ibu Maria," katanya. "Untungnya di mana?" "Gugat aja hartanya, minta gono gini separuh," katanya. "Karena Bobby saya Goib. tahu harta-harta si Bobby," kata dia kan Oh, gitu. oke. Jadi gugat dari mana? Ya kan dia kan ada surat suami istri. Ada, saya bilang. Ya minta aja gugat cerai. Kata dia, "Hah? Kan dia tidak pernah kawin." "Ya tapi ada surat kawinnya." "Gugat aja cerai, lalu minta gua gono gini separuh harta Bobby jadi harta dia," katanya gitu. Jadi menggugat goib, gugatan Gugat goib cerai. juga. Nggak mau laku katanya. Jadi Iya. nanti seolah-olah kita akui pernikahan goib itu, Betul, saya bilang gitu. betul. Yang apa Bang? Biar dapat separuh hartanya buat Maria, kata. Jadi ada yang kasih ide begitu. Saya cuma mau nanya, yang dipalsukan apa saja nih? Yang Satu, dipalsu surat kuasa kawin. jual, surat kawin. Pertama surat kawin dulu. Ah, Dia tidak pernah menikah dengan Bobby, tiba-tiba ada surat kawinnya. Iya. Surat nikah. ah. Oke, terus Dari kantor apa itu? KUA atau di mana dia? KUA di Jakarta Selatan. Gimana dia? Iya. Selatan, kayak Jakarta selatan. Selatan, ya. Iya, selatan. Kemudian itu udah ada sama polisi, udah kita kasih. Yang kedua surat kuasa jual Surat kuasa jual dipalsukan secara juga. akte notaris di tangan notaris yang sudah mati. Iya. Oke, jadi Notarisnya notaris surat, cuti sudah mati. surat kuasa jual dipalsukan. Kemudian surat kuasa PPJB, surat BPJB bukan kuasa. Jadi surat kawin, kemudian surat kuasa jual baru PPJB. Oke, PPJB. PPJB itu Ketiga nih. perjanjian pengikatan jual beli secara notaril di tangan notaris yang sudah mati. Almarhum. Oke. Nah, namanya Tuti. Kemudian yang keempat, Keempat. akte jual beli palsu juga. Palsu juga. Yang kelima, pengalian sertifikat palsu. Jadi sertifikat atas nama Maria sekarang, walaupun atas nama Julia, sudah menjadi atas nama Asyok. Itu juga palsu. Palsu juga. Palsu. Pemalsuan semua. Oke. Karena mereka tidak pernah terima 1 rupiah pun, tidak tidak pernah kenal menjual. tidak kenal dengan pembeli, tidak pernah membuat surat kuasa jual, tidak pernah membuat surat PPJB, tidak pernah melakukan AJB,
apalagi sampai pengalian sertifikat. Tentunya kan polisi itu kalau dia tidak berpihak kepada mafia harusnya memanggil Ashok dan Bobi dulu. Harusnya memanggil protokol notaris. Namanya siapa tadi? Si Sari. Sari Birawati. Sari. Harusnya memanggil pajak apakah BPHTB-nya dibayar ketika peralihan. Ya dong? Apakah pajak penjual pembeli dibayar atau tidak? Itulah tugas penyidik, membuat terang. Bukan cuma membuat surat penetapan tidak ditemukan peristiwanya. Bagaimana dia tidak menemukan peristiwa pidana? Orang dia belum kerja. Satu, belum kerja. Dua, ini tadi kita di sini Hanya aja bermodalkan si TR ini foto-foto dengan pejabat. perwira polisi, perwira tinggi. 2013 sebetulnya udah terjadi, ya Bang. 2013 Gimana sudah pernah ceritanya? terjadi juga modusnya. Rumah ibu ini di Cipete ya, Iya, Cipete. dialihkan. Namun karena petugas Polres waktu itu belum tercemar, langsung dijadikan tersangka, lalu minta maaf dikembalikan. Jadi sebetulnya Dimaafkan kan sama dia. Sudah pernah sudah pernah. ditindaklanjuti. Oke, berarti yang 2013 bisa dijadikan sebagai contoh kasus. Dan ada 2013, juga korban lain menelepon saya, Bang, ada juga nih udah mati hidup kembali katanya. Apa sih? Kok ada lagi? Saya bilang gitu. Ada Bang, si Joni ya namanya. Iya, Cik. Joni katanya. Siapa tuh si Joni? Sama, masih sepupunya juga udah mati nih lama Bang. Tiba-tiba hidup kembali jualan rumah dengan notaris itu juga katanya. notaris yang almarhum juga. Kebetulan dia telepon saya ketika saya di Polda Metro. Didengar sendiri oleh penyidik. Tuh kalian dengar tuh. Nih, ada yang telepon saya bilang begini, bahwa si Joni sudah lama mati, bangkit kembali dari kuburnya, jualan tanah dan beli. rumah dengan notaris yang sudah mati juga. Nah, maka goib lah semua di negara kita ini. Lama-lama Indonesia menjadi negara goib. Jadi Kan ini begitu. transaksi hantu-hantu. Transaksi hantu-hantu. Transaksi hantu-hantu Goib. yang kemudian bisa memindahkan rumah, ya kan? Tapi itu luar biasa Elohim itu. Kenapa luar biasa? Kok tiba-tiba wanita itu menelepon saya di hadapan penyidik? Apa kata penyidiknya? Penyidiknya saya perdengarkan, ya mereka cuma senyum-senyum. Tuh dengar tuh Bang, saya bikin speakerphone. Tuh, si Joni yang sudah lama mati bangkit kembali nih. Nah, gini. Bertransaksi di hadapan notaris yang sudah mati, saya bilang gitu. Makanya, jadi kan gini. Berarti kan kerja kepolisian ini kan berantakan ya, serampangan. Sebenarnya begini, ada Ya, yang kan ini nih, ada ada yang kata Arya. praktek mafia. Tetapi ketika saya katakan polisi-polisi yang rekeningnya gendut berisi puluhan miliar, ratusan miliar sampai triliunan, itu seminggu kerja buat polisi, 3 minggu lagi buat mafia, sehingga uangnya gendut atau rekening gendut, mereka sakit hati. Padahal yang dilaporin yang saya katakan itu kan, itu. yang saya katakan itu perumpamaan gitu loh. Perumpamaan artinya dari mana uang orang itu sampai dengan puluhan miliar, ratusan miliar sampai triliunan kalau tidak bekerja kepada mafia. Terbukti ini dia melapor ke polisi, minta perlindungan hukum kepada polisi, belum dilakukan pemeriksaan oleh polisi, langsung disimpulkan tidak ditemukan peristiwa pidana. Tapi ketika mafia melapor balik, membuat laporan di Polda Metro, langsung mereka kencang gitu loh. Jadi kalau begitu kemana dong mereka ini minta perlindungan hukum? Masa ke Kamarudin terus? Emang Kamarudin bisa bikin apa di negaramu ini, kan gitu loh. Makanya ada lagu, akan kemana? Kemana aku pergi? Jangan ditanya kemana aku Jangan pergi. ditanya kemana aku pergi. Jangan ditanya kemana aku pergi. Jadi Minta perlindungan hukum, kan gitu kan? betul. Ada bilang ini ngeri-ngeri sedap nih. Kenapa? Sinyalnya kadang-kadang lancar, kadang-kadang tidak. Maklum sudah tengah malam ya kan. Jadi Wifi-nya dibuat yang kencang. nih, Mari Tobing. Sejak Amang dan Inang beredar di banyak kasus dan acara, tadinya saya malas ikut hukum, tapi sekarang malah mau kuliah lagi di hukum karena Oke. pikiran Aduh. sejak kejadian Joshua Huta Barat menjadi dilatih. Jadi memberikan banyak inspirasi dan jadi melek hukum. Ya. Ada podcast ini, ada selalu beliau ini yang selalu tidak pernah lelah. Sampai jam segini lihat baterainya masih kenceng gini. Saya kasih tahu ya, saya tadi pagi belum jam 4 pagi. Itu dia. Karena ada anak konglomerat yang uangnya triliunan. Anak konglomerat ini berselingkuh. Dia ceraikan istrinya. Tetapi ajaibnya, bukan saya pengacaranya ya, tak ada satu pun harta gononya satu sendok pun. Dia minimal ya adalah entah garpu atau sendok atau gelas gitu harta gononya. Jadi harta gononya yang nol.
di pengadilan. Jadi sekarang udah tingkat banding lah, datanglah tadi malam nangis-nangis. Ini mantan model loh, menantu orang kaya mantan model. Jadi sampai ada yang bertanya, kau cantik begini kok mau dulu kau sama dia, tanya. Demi menyenangkan orang tua. Orang tuanya ini tokoh nasional di bidang pers. Media ya. Iya. Datang ke saya ditemani oleh 2 temannya, nangis-nangis sampai jam 4 pagi. Namanya nangis-nangis kan nggak mungkin ku tinggal. Terpaksa dengan sabar, ku dengarkan gitu ya. Maka aku pulang ke rumah jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Iya, jadi saya itu sekarang Baterainya. saya itu kantornya 24 jam. Itu gitu. dia, itu dibilang nih Milano M, sudah pagi Pak Kamarudin masih segar. Oke, pertanyaannya gini, ada dari HS Mirna. Dari mana suami bayangannya itu punya surat nikah? Suami bayangan, suami gue maksudnya. Suami goib. goib itu. Nggak tahu. Kan itu ada dikeluarkannya dari Dari mana? kantor Pak? urusan agama. Itu kan bisa diteris ke situ sebenarnya. Iya. Tugasnya penyidik. Harus tugas penyidik itu membuat terang. Iya. Tapi belum bekerja penyidik ini langsung si direktur kriminal umum Polda Metro Jaya atas nama Kombes Hengki ini mengatakan tidak ditemukan peristiwa Itu pidana. ada 5 surat yang sudah palsu itu. Iya. Dari surat nikah, surat tanah, surat jual beli. Tidak ditemukan AJB. katanya. Luar biasa. Maka saya ajukan surat keberatan. Saya minta dibuka kembali karena saya bilang ini kan saya perkarakan gitu loh. Iya, betul. Jadi ini memang kebongkar kalau dilihat dari apa yang diceritakan. Sekarang kan ada sosmed lalu juga bercerita supaya sebetulnya supaya membuat terang transparan, perkara, supaya supaya perbaikan. transparan. Kita rindu ada perbaikan. Oke lah, misalnya para mafia ini dekat dengan pimpinan. Kalau memang polisi kita ini kurang gaji atau kurang pendapatan, lebih bagus kita perbaiki gaji dan pendapatannya, asal jangan mengabdi kepada para mafia. Ya. Jadi Itu cita-cita dari saya. kasus ini keheranan pertama adalah ketika dikatakan tidak ditemukan tindak pidana dari yang sudah korban. Padahal dia tidak pernah, si Maria ini menikah dengan si Bobby. Tahu. Mengenal Bobby pun belum pernah. Ya. Jadi itu Loh, bagaimana caranya si Bobby menjual rumah dia? karena Atau memberi memang persetujuan? Bobby itu menjadi suami hanya untuk menjual rumah. Iya Suami kan? goib. Suami bayangan, suami goib. Terus ini ada yang bilang Pindo Girsang, jangan-jangan polisinya goib juga, Bang, katanya. Bener nggak gitu loh. Terus Ahmad Sanusi nggak pakai tidur, Miano sehat-sehat selalu. Terima kasih Bu Irma, sehat-sehat ya. Ini saya ini sebenarnya biasanya sudah lewat jam tidur, tapi berhubung beliau datang membawa ibu-ibu ini dan memang begini. Artinya kan masalah hukum ini bukan Sambo membuka mata kita ya kan? Iya. Tetapi ternyata di balik itu yang Banyak goib gitu. Nah, banyak juga cerita-cerita yang memang membuat masyarakat dikriminalisasi, lalu juga yang punya hak dijual, dipalsukan, dianiaya, Ada lagi nih dizolimi. ceritanya nih. Jadi ini perempuan-perempuan yang dizolimi Dengar ini dulu, dibawa dengar ke dulu. sini. Kan presiden selalu bilang dia anti mafia Mafia, tanah. mafia tanah. Lalu datanglah One Team Press. Mm-mm. Ini serius ini. Mm-mm. One Team Press ini menggugat si Maria dengan alamat goib. Saya ulang ya. Gimana? One Team Press Jokowi kan selalu anti Mafia. mafia tanah atau mafia lainnya. Tetapi ada One Team Press berkantor satu. di Istana Negara menggugat Maria Atas di PN Tangerang perbuatan melawan hukum dengan alamat goib. Jadi Maria ini digugat di alamat yang dia tidak ada di situ. Padahal Maria ini sesuai KTP-nya sudah belasan tahun atau puluhan tahun alamatnya nggak pernah pindah di situ terus. Tapi dia digugat di alam goib. Nah, sehingga putusannya pestek. Jadi di daftar bulan ini putus perkara bulan hanya 1 bulan karena Maria tidak ditemukan oleh pengadilan. Karena memutus tanpa. surat gugatannya ditujukan ke alamat lain yang bukan alamat dia. Maka tak sampai toh. Nah, kemudian akhirnya jadi begini, gugatan dengan alamat palsu, langsung daftar bukti, langsung putusan. Luar biasa. Luar biasa kan? Luar biasa. Jadi yang lebih aneh ketika ada teman saya namanya Michael.
ada orangnya di sini tidak ikut di syuting di sini, tapi ada di rumah ini. Dia iseng-iseng buka karena saya suruh direktori putusan Mahkamah Agung. Kita temukanlah si Maria beberapa tahun lalu pernah tergugat. Loh, kita tanya Maria, kau pernah digugat gak? Enggak Pak, enggak pernah. Loh ini kok kau tergugat di Pestek? Enggak tahu saya. Alamatmu di mana? Dikasih tahu alamat di KTP. Udah berapa lama kau di alamat ini? Sudah berbelasan tahun atau puluhan tahun kan begitu. Loh sedangkan ini gugatan baru tahun lalu. Maka saya kirimlah surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang. Minta gugatan, daftar bukti dan putusan. Saya temukanlah. Lalu ini alamatnya alamat kamu bukan? Dia bilang bukan, saya nggak pernah tinggal di alamat itu. Itu pun alamat saya. Loh, kalau begitu kenapa dia kirim alamat ke sini? Begitu saya mohon ke Ketua PN Tangerang tentang surat gugatan, daftar bukti dan putusan, tiba-tiba datang Anmaning Yaitu ke ibu ini, yaitu memperingatkan ibu ini supaya membayar biaya perkara. Jadi dia tidak pernah merasa digugat karena Perstek. Tiba-tiba karena saya surati Ketua PN Tangerang, tiba-tiba Ketua PN Tangerang menyurati dia bayar Anmaning atau apa? Sudah membayar biaya perkara di Anmaning dia. Maka saya jawablah Ketua PN Tangerang, ini kejahatan. Ditunda dulu Anmaningnya. Saya proses dulu ke kepolisian gitu. Maka sekarang ditunda. Kemudian saya baca-bacalah surat gugatan ini palsu. Saya baca-baca surat gugatan bisa palsu juga ya? Alamatnya? Iya. Isinya palsu. Saya baca-baca daftar bukti. Itulah tadi surat kuasa jual palsu, PPJB palsu, kemudian AJB palsu, peralihan sertifikat palsu, semuanya surat palsu. kawin palsu. Kan begitu. Lalu ada lagi kita palsu bersumpah. Ada 2 orang bersumpah. Seorang advokat kalau salah ya. Seorang lagi pengacara. Biasa bukan karyawan biasa. Karyawan biasa. SH itu ya. Baru satu lagi itu tukang jual narkoba, informasinya atau pemakai narkoba itu mengaku-ngaku karyawan notaris di situ. Di dalam keterangannya. Dia bilang dia lihat jual beli itu katanya antara Ibu Maria dengan apa itu, dengan goib itu, dengan suaminya itu. Maka kan itu kan keterangan palsu, memberi keterangan palsu di bawah sumpah. Maka saya buatkanlah surat kuasa untuk melaporkan. Jadi ini ada sutradara yang tadi Ito bilang, ada dalangnya. Ada dalangnya. Jadi ini wayang-wayangnya aja. Jadi dalangnya ini bekerja sebagai one team press. One team press inilah diduga mengintervensi Kapolri, Kapolda dan semuanya ini sehingga muluslah semuanya. Namanya one team press kan kalau telepon Kapolri sama Kapolda kan pasti bergetar. Jadi saya pikir-pikir apa gue salah kuliah ya, one team press. Presiden itu kan eksekutif. Pertimbangan presiden ya. Presiden itu eksekutif. Ya. Sedangkan advokat itu bagian daripada judikatif. Kok ada orang ini berperan 2? Kepada polisi, kepada dia juga judikatif, dia pula eksekutif. Kalau pria berperan 2 memang sudah ada. Separuh laki, separuh wanita, itu sudah ada. Tapi kalau ini saya temukan separuh eksekutif, separuh judikatif. Jadi makin goib lah negara kita ini. Bisa mengintervensi urusan ini. Jadi punya kepribadian dan peran ganda. Luar biasa. Itu jadi, yang terjadi saat ini. Makanya polisinya itu. Jadi dia one team press, dia pula advokat. Penggugat ibu ini di alam goib. Gitu. Luar biasa. Jadi ini yang diceritakan tadi sama Ito. Ini kan kita tidak bicara logika hukum, tapi kita bicara logika kekuasaan berarti ya kan, main-main goib, logika. Kekuasaan jadi, itu bukan goib. Jadi tapi belum sampai ilmu saya ke sana. Belum sampai, ada di selama kuliah tidak pernah tidak tahu. Diajarkan oleh dosen, tidak ada mata kuliah goib. Iya betul. Terus jadi bukan kasihan yang beli rumah Ibu Maria, yang beli juga goib. Kasihan Ibu Maria yang rumahnya dijual tanpa sepengetahuan dan tanpa pernah kawin dengan orang yang menjualnya. Gitu. Jadi dan konon setelah saya investigasi, Asok dan Bobby ini masih sepupu atau saudara tiri dari mantan. Saudara tiri apa saudara sepupu? Tiri lagi. Saudara tiri daripada mantannya dia. Okay. Jadi artinya ini jual beli bohong-bohongan.
Makanya saya minta kepada penyidik, panggil notaris, panggil ASOK, panggil Bobi, panggil BPN, periksa pajak. Dalam terkait peralihan jual beli ini, dibayar hingga pajaknya, dibayar hingga BPHTB-nya, dibayar hingga biaya notarisnya. Bisa bagaimana caranya membangkitkan notaris yang sudah mati? Ditelusuri kapan matinya notaris ini, Nah, kapan prakteknya, kan gitu. ini kan artinya gini nih, Tok. Artinya kan sudah segitu parahnya, ya kan, sistem pertanahan tuh memang sering mafia tanah ya, banyak sekali korbannya gitu. Dan ini mungkin salah satu pola atau pattern ya kan, menggunakan yang goib-goib ini, Ya. sehingga banyak orang bisa beralih, dia punya aset tanpa sepengetahuan, ya dong. Kan kita padahal sudah punya ini bisa jadi modus, bisa jadi pola. Tetapi kan kita sudah punya database mengenai perkawinan, ya dong. Mana bisa punya suami dua? Kan ada suaminya. Suami dia, untung suaminya nggak cemburi. Iya, kawin sama Bobi diam-diam. Udah poliandri kau rupanya. Kalau begitu kan bisa berantem. Iya makanya. Nah, ini kan. Kelihatannya kau wanita cantik dan alim-alim, rupanya sudah poliandri kau. Timbulkan RT kan? Kau rupanya ada satu lagi suamimu si Bobi, kan kalau begitu kan bisa ribut satu rumah tangga. Si Untung Bobi. suami dia bisa memahami bahwa itu hanya sebatas goib untuk menjual rumah. Dan itu rumah-rumah yang memang kalau ditelusuri berarti ada hubungannya dengan TR ini ya. Ada. Berarti ini satu geng, modusnya begitulah Satu kira-kira. rangkaian gitu. Oke, jadi kira-kira apa yang bisa dilakukan? Apa? Soal KTP juga Keinginannya. ada ya. Hmm? Hah? KTP-nya ya. Dan yang lebih hebatnya lagi, KTP palsu juga. sinarkan diri dari Batam ke Malaysia. Oke, jadi Paspornya juga begitu. Dan itu menurut polisi bukan merupakan suatu peristiwa pidana. oh, kalau gitu kita boleh bikin paspor palsu ya. Kalau bagian daripada mafia. Kalau masyarakat biasa jangan. Jadi kalau polisi masyarakat bilang biasa, Heeh. itu pasti tindak pidana. Oke. Tapi kalau kau kelompok mafia, bukan merupakan peristiwa pidana. Begitu nanti analisanya. Walaupun sudah terjual rumah dengan suami palsu, tidak Iya. ada tindak pidananya. Jadi Iya, ini iya. ini paling nggak sudah diceritakan. Jadi hukum kita sekarang bukan lagi tentang apa yang diperbuat kesalahannya, tetapi tentang siapa yang melakukan perbuatan kesalahan itu. Jadi sifatnya subjektif. Iya, Harusnya kan hukum itu objektif. betul. Jadi ini tergantung dari yang memeriksa, tergantung yang memberikan ini. Tergantung siapa yang melakukan perbuatan. Oke, jadi kita ini sudah tahu. Oke, paling tidak membuka mata banyak orang. Karena kan kalau mafia tanah sudah sering dengar, tapi cerita tentang goib-goib ini saya juga baru dengar. Berarti kan ini menjadi modus ya kan? Dan kepolisian Polda Metro Jaya kriminal umum berpihak kepada goib. Iya, Itu. Betul. goib dalam Kita kurung kecewa ya. mafia. Tapi Tentu saya saja kecewa. Tapi saya berpesan Jadi- kepada Direktur Kriminal Umum sama penyidiknya, saya tidak tinggal diam, saya akan perkarakan terus ini. Bila perlu akan saya lakukan gugatan PMH ke pengadilan. Saya bikin tergugatnya misalnya mulai dari Kapolri, Kabareskrim, Kapolda, Nanti semua preskon kan saya, sekalian bila masukkan. perlu biar saya undang semua wartawan. Kalau ini terus tidak diluruskan. Iya. Oke, berarti kalian ngajak saya berkelahi, saya bilang gitu, berkelahi hukum kan gitu. Bentar. Sampai dengan detik ini tidak masuk ke ilmu hukum saya apa yang terjadi ini. Jadi ini memang kejahatan Frederick Richard, terima kasih, kejahatan yang sudah terstruktur, sistematif dan masif, ya kan, karena ini terorganisir. Tapi memang Artinya- kita harus adil juga memberi informasi. Mantannya ini bersama dia dulu berbisnis di lingkungan apa namanya itu ABRI dulu, zaman dulu ya, sebelum pisah atau menjadi rekanan tetap di lingkungan kepolisian. Artinya petinggi-petinggi kepolisian sangat akrab dengan dia maupun dengan mantan suaminya. Ya. Kebetulan dia pasca diusir, dia orang yang tidak beruntung, menjadi tidak punya apa-apa. Tapi dia bertanggung jawab membesarkan dua putri mereka. Satu sudah menjadi artis kenamaan, satu lagi calon sarjana ahli kimia. Artinya Perempuan hebat. dia inilah wanita yang hebat, Boruni Raja, kan gitu. Perempuan yang hebat. Nah,
Jadi Cuma ibu ini rindu ketemu suaminya, suami goibnya, yang goib itu. karena dia janganlah hanya sebatas kertas. Saya pengen melihat wajahnya seperti apa sih suami goibku itu, kata dia gitu. Jadi Namun sayang polisi belum membantu dia untuk bertemu dengan suaminya itu. Setidaknya kan harusnya dikonfrontir. kenapa ada suami palsu Bobi, ya kan? Maria, benar nggak sih kalian saling kenal dan saling menikah? Harusnya kan begitu. Kenapa tidak kau nafkahi, tidak kau temui istrimu gitu kan? Kenapa tidak kau berikan lapkan air batin kan gitu? Jadi memang bukan hanya BPN Muhammad Fadila, bukan hanya BPN, tapi di Dirjen Pajak pun banyak mafianya. Nah ini saya mohon juga Iya. menjadi atensi Kapolri, Kabar Reskrim, Komisi 3, Ombudsman, Presiden, Menko Polhukam, Menkumham, sama atensi daripada Menteri ATR BPN. Tolong ini Pak, praktek-praktek Hadi mafia ini. Cahyanto ya. Bapak kan mantan jenderal, ya. Tolong ini atensi, bila perlu saya sudi datang ke sana Untuk untuk audiensi, memberikan meluruskan, ya. fakta-fakta Ya, ini. ya. Dan saya minta ini dibatalkan semua transaksi-transaksi sertifikat ini, karena ini peralihannya, perkawinannya hanya sebatas goib. Iya, iya. Jangan iya, dipraktekkan dalam dunia nyata dong. Kan Iya, gitu. ini banyak yang komen ini bahwa Freddy Gereja 264 LAN 378 KUHP pidana. Kemudian saya minta juga kepada Arya. Presiden, tolonglah diberhentikan itu one team press yang berpraktek advokat atau one team press yang masih melakukan menggugat di pengadilan. Karena begitu dia menentukan pilihannya menjadi one team press, harusnya dia bersedia melepaskan diri. Ya, profesi yang lainnya. profesi advokat, Konflik atau of interest, betul. pensiun dulu dari advokat. Nanti kalau sudah tidak one team press, silakan berpraktek lagi. Jangan dia one team press, dia pula advokat, sehingga dia bisa mengontrol-ngontrol semua pimpinan kepolisian. Masalahnya kan daya rusak daripada pasal 48 atau sebagaimana dimaksud pasal 51, relasi kuasa itu kan sangat Ya, berat. ya, ya. Jadi sangat besar. Kalau ada perintah jabatan, nama presiden kan Iya, tentulah digadang-gadang Kapolri, nama tentulah presiden. Kabar Reskrim, tentulah Kapolda, tentulah Dirtipidum tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Tapi kan ada kepentingan orang lain, seperti kepentingan Maria dan Julia. Julia ini kan gara-gara dia bekerja di kantor presiden sebagai one team press, dia pula berpraktek sebagai advokat, dia gugat Ibu Maria di alam goib, dia pula intervensi polisi, ya akhirnya rusaklah semua. Jadi ini kepada Pak Jokowi, saya minta diberhentikan. Tolong diberhentikan itu advokat yang berpraktek sebagai one team press, dan namanya udah saya rilis di televisi, Ya. gitu ya. Jadi semoga menjadi perhatian karena Ya. memang menurut Arya semangat buat para keadilan memang harus disuarakan. Selama ini rakyat kecil memang terbungkam dan dengan diamnya itu mafia-mafia berkembang secara goib, betul. Jadi mafia atau orang jahat itu sebenarnya tidak kuat, tetapi karena orang-orang baik berdiam diri saja, makanya kesannya seperti kuat. Ketika orang baik bersatu dan berbicara, Ya. contohnya di sebelah kanan ini yang maju tantang. Saya mau Kalau nanya, saya memang begini, saya apapun risiko saya sudah siap. Jadi saya dulu berdoa kepada Elohim begini, biarlah saya seperti lilin. menerangi. Walaupun sebentarnya hidupnya, tapi berguna. Jadi terangnya itu nggak lama, tapi berguna. Sampai menghancurkan badannya lilin itu sendiri. Iya betul. Sampai habis dia terangnya, dia berguna menerangi. Itu memang itu, dan itu dikabulkan oleh Elohim. Itu Iya. memang itu cita-cita saya. Jadi makanya saya nggak pernah takut menghadapi siapapun. Karena Bahkan dilapor pun pagi, siang, sore, malam saya nggak pernah berhenti mengatakan mafia. Malah makin sering saya ucapkan. Jadi ya keliru karena mereka. pas tersinggung katanya masa iya ada mafia lah, begitu lapor kejadiannya malah mafia yang dibelain. Jadi yang melapor saya pertama kali itu ada juga dari Papua. Nabire kalau nggak salah ya. Tuhan langsung mempermalukan kok. Nggak sampai seminggu tertangkap kombes mantan pejabat Papua yang main narkoba dengan perempuan yang di hotel itu. Jadi ada yang saya bilang itu praktek jual sabu, ada Kapolda baru 4 hari langsung ketangkap. Iya. Jadi begini loh, yang saya maksudkan begini loh, percaya deh sama Elohim, nggak bakalan sia-sia kau percaya. Karena kenapa? Begitu dahsyat, powerful dia. Saya aja percaya diri, saya aja jarang tidur sampai suara paru.
Semangatnya berapi-api terus. Saya udah ngantuk-ngantuk nih sampai malu minta maaf gini. Oke. Jadi kita sudah tahu ya kan. Jadi bisa nih berawal dari surat kehilangan, pasti ada laporan ya kan. Ada ini nanti bukti surat pajak. Frederick Richard, terima kasih masukannya di dalam Sufi. Kemungkaran bermaharaja jika orang baik hanya berpeluk tubuh. Betul. Ini kan salah satu cara untuk menyuarakan, dan kita tahu bahwa setiap kali berhadapan yang namanya Kamarudin Simanjuntak ini selalu transparan. Ya kan, ketika mengatakan sesuatu itu bukan hoax tapi benar-benar fakta apa Dan yang harus dialami. ada buktinya. Dan harus ada buktinya. Nah, sekarang ini mau kedua ibu-ibu ini dulu. Jadi Ibu Julia dan Ibu Maria ini ketika datang ke Pak Kamarudin itu datang dari mana tahunya, lalu harapannya apa? Kalau saya datang ke abang itu kebetulan ada teman. Kenal ya, dari temannya-temannya. Oke. Saya kan, dia bilang ada teman saya lawyer gini. Ya saya, tapi ini Tuhan juga seperti abang bilang. Sebelum saya dikenalin ke abang, saya bicara sama suami saya. Lagi pertama kasus Joshua, ini betul. Saya bilang, saya pengen deh kasus saya ini dia yang pegang. Tapi kayak mana ya gitu. Kita nggak kenal, saya bilang gitu kan. Terus suami saya bilang, ya coba aja doalah, nanti pasti ada. Itu saya bilang, ini benar bang cerita. Terus saya bilang sama sahabat saya juga, ya saya mau lo dipegang sama Pak Kamarudin, tapi kayak mana ya, saya gitu kan. Singkat cerita ada teman saya wartawan, saya banyak teman juga. Mam, saya kenal wartawan, saya kenal nih teman saya, dia nggak tahu saya mau pakai abang sebetulnya untuk jadi pengacara saya. Mam, kenapa nggak pakai Pak Kamarudin aja? Saya mau, saya bilang, tapi saya kayak mana, saya nggak punya nomornya. Udah, terus saya dihubungi lah. Ya, wartawan yang bantu itu. Iya. Saya cerita, saya cuma gini, mungkin ini karena saya saking sudah lelah ya mencari. Saya 2003. Mencari keadilan. Iya. Gitu. Sebetulnya kan case saya ini nggak dibilang susah, nggak lah ya. Kayak sederhana. Sederhana. Orangnya itu juga. Kenapa kok susah kali gitu loh? Bahkan sudah pernah tersangka. Sudah pernah tersangka. Gitu. Melakukan perbuatan yang sama. Iya, ini dengan objek yang berbeda. Iya, copy paste Jadi aja. ini modus yang akhirnya diulang. Iya, ulangin dengan objek yang berbeda. Terus? Gitu loh. Terus yang lucunya kan, ya itu saya terus mungkin jalannya Tuhan ya. Saya percaya memang Tuhan pertemukan saya sama abang. Nggak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini kan. Ya saya berharap ini mungkin jalannya untuk saya mendapat keadilan, kebenaran gitu. Karena saya sempat ngalamin frustasi, aduh Tuhan kok kayak bener-bener kayak susah sekali gitu loh. Saya sering dengar Pak Jokowi bilang berantas mafia tanah Mafia itu tanah. kita orang-orang yang tertindas berharap ya. Berharap, tapi kok terus mentok. Saya bilang ini kan padahal Pak Presiden sudah memberi warning ya, maksudnya ayo berantas mafia kita tanah, yang ini kan sudah bersemangat, tapi pada saat kita buat laporan kita dipatahkan lagi. Jadi saya kayak udah frustasi, harapan palsu rasanya. Aduh nih capek. Saya sampai gini, saya sampai mau bilang, saya mau lo tidur di istana. Saya mau bawa gini, Pak tolong dong saya gitu loh, rakyat kecil ini didengerin itu loh. Saya bilang gitu sama suami saya. Suami saya cuma senyum. Udah tunggu aja suatu saat pas saya ketemu Pak Kamarudin, saya merasa punya harapan lagi gitu loh. Bahwa masih ada kok di dunia ini orang yang mau membela rakyat kecil, membela orang yang terjolimi. Terus terang saya kadang tuh air mata tuh udah capek. Saya kan seorang perempuan, itu seorang ibu. Saya berjuang untuk ini ya, kebenaran yang kok sulit gitu. Saya bilang aduh Tuhan. Dan saya pada saat saya membuat laporan, apa mereka tidak melihat ya, saya seorang wanita loh datang, saya seorang ibu loh, yang saya dijolimin dengan seorang laki-laki ya kan, yang notabennya melakukan perbuatan semena-mena terhadap saya. Kok nggak ngelihat sisi manusianya gitu loh. Iya, jadi memang itu menyakitkan dan membuat sakit Inang. Saya udah terlalu sakit, kadang sampai saya kayak desperado banget. Saya mau tinggal di mana ya kalau di sini saya nggak dapat keadilan. Tapi saya bisa bersemangat lagi karena saya ketemu
Abang Kamarudin, ya Puji betul. Tuhan buat saya luar biasa. Betul. Saya betul. jadi masih punya sedikit Selalu harapan. ada jalannya Iya. ya, iya betul. Dan ini juga kita kan juga kan itu selalu bilang podcast ini juga buat orang-orang yang terzolimi, buat perempuan-perempuan yang terzolimi, buat orang-orang yang sudah merasa buntu, masih ada jalannya. Mudah-mudahan ada jalannya ya. Yang penting kita sudah buka masalah ini dan dengan harapan tadi sudah disebut polisian semua, semoga mendengarkan ini dan Vox Populi, Vox Day ini yang sedang dibicarakan. Kalau tidak mendengarkan suara Tuhan, mendengar ya, tinggal pilihan aja gitu ya kan. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya dan terima kasih banyak ya. Ya, Itu luar biasa, ini sudah tengah malam dan terima kasih kesayangan Inang. udah dini hari nih. Sudah dini hari, udah bukan tengah malam, sudah pagi. Terima kasih Tapi kesayangan Inang. demi keadilan dan kepastian hukum Yes. sama kemanfaatannya, Yes. kita tidak peduli pagi, siang, sore atau malam, Berjuang terus. tetapi kita betul-betul mengharapkan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia. Ayo dong bangkit, Betul. bangun dari tidur. Betul. Ayo sama-sama kita rebut negara kita ini, pemerintahan kita ini dari tangan mafia gitu loh. Betul. Dan Betul. ini Jadi saya bicara mafia ini termasuk urusan perbankan yang akan saya jelaskan nanti di berikutnya. satu episode berikutnya. Terima kasih banyak kesayangan. Memberkati. Horas. Disebut dong. Horas. Horas.